yang sungguh luar biasa, berbicara tentang kisah di mana Tuhan Yesus itu mengusir roh jahat yang membuat si anak ini bisu sejak kecilnya. Jadi Matius pasal 9 itu berbicara masalah itu. Dan ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini, yang semua yang sudah kita baca ini tadi Bapak Ibu, ini menyatakan bahwa memang Tuhan kita itu sungguh luar biasa. Saya sangat diberkati. Ayat-ayat itu sudah mengungkapkan di mana Tuhan itu sanggup untuk melakukan keajaiban. Tuhan itu sanggup untuk menyatakan kuasanya. Tuhan itu sanggup untuk menyatakan mujizatnya. Ini sudah luar biasa. Sering Bapak Ibu kita bertanya dalam hati kita, sering kali kita bertanya dalam hati kita. Kita berkata, mungkinkah mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saya? Mungkinkah kuasa Tuhan terjadi dalam hidup saya? Mungkinkah kuasa Tuhan yang besar itu, mujizat itu terjadi dalam hidupku? Sanggupkah Tuhan menyembuhkan sakitku? Mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami sakit. Seringkali kita berkata, Tuhan kok bisa Tuhan itu sanggup menyembuhkan aku? Masalahku terlalu besar, masalahku terlalu kompleks. Sanggupkah Tuhan itu memberkati, menolong hidupku? Seringkali kita berkata begitu Bapak Ibu. Jadi kepercayaan kita ini seringkali diuji ketika pergumulan datang, ketika masalah datang, ketika tantangan datang, ketika sesuatu yang mungkin membuat kita cemas, sesuatu yang membuat kita khawatir, ketika kita mulai berpikir menghadapi hari-hari kita, wah ini ke depan bagaimana kira-kira nanti, anak-anak saya masih kecil, pergumulan terlalu banyak, pekerjaan dan sebagainya Bapak Ibu, umur saya sudah semakin tua, kira-kira bagaimana, ada banyak hal yang membuat kita seringkali merasa takut untuk menghadapinya. Bapak Ibu, pagi hari ini mari kita akan sama-sama belajar. Seringkali kita berkata begini, sanggupkah Tuhan menolong saya? Sanggupkah Tuhan memberkati saya? Bapak Ibu, bukankah hal ini sebetulnya ketika kita berkata seperti ini, sanggupkah Tuhan menolong saya? Sanggupkah Tuhan memberkati saya? Bukankah hal ini sebetulnya menunjukkan bahwa kita, Bapak Ibu, belum mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya? Kalau kita kenal siapa Tuhan yang sebenarnya, kita tidak akan pernah berkata, tak sanggupkah Tuhan menolong saya? Enggak, kita akan berkata, oh puji Tuhan, pasti Tuhan akan menolong. Bapak Ibu, kalau kita kenal siapa Tuhan kita, maka kita tidak akan pernah lagi berkata, sanggupkah Tuhan memberkati saya? Sanggupkah Tuhan itu menolong keluarga saya? Sanggupkah penyakit saya ini disembuhkan oleh Tuhan? Kalau kita kenal siapa Tuhan kita, kita nggak akan pernah berkata seperti itu. Dan kita akan berkata, kalau kita kenal siapa Tuhan kita, oh Tuhan saya itu hebat, Tuhan saya itu hidup, Tuhan saya itu ajaib, maka kita akan berkata, yes, apapun masalahnya, Tuhan pasti sanggup. Amin. Apapun pergumulan itu Tuhan pasti tolong. Apapun yang saya hadapi hari ini, kekhawatiranku, kecemasanku, ketakutanku, Tuhan bisa. Mengapa? Karena Tuhan punya kuasa yang sungguh luar biasa. Ingat, kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Amin. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Kasihnya, kuasanya tidak pernah berubah. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita belajar dari ayat-ayat ini. Jangan meragukan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Amin. Di atas kanan kiri katakan, jangan meragukan kuasa Tuhan. Jangan meragukan kuasa Tuhan. Haleluya. Satu pertanyaan Bapak Ibu, ketika saya coba renungkan ayat-ayat ini, saya coba bertanya kepada Tuhan, ini berbicara tentang kuasa Tuhan yang luar biasa. Saya nggak boleh ragu terhadap kuasa Tuhan itu. Saya nggak boleh ragu sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya harus percaya sungguh-sungguh. Muncul satu pertanyaan, next, ke perenungan kita, perenungan. Ya, bagaimana caranya agar saya ini tetap meyakini kuasa Tuhan? Saya tahu bahwa Tuhan saya itu hebat. Konsep yang ada dalam pikiran saya, Tuhan itu dahsyat, hebat itu Tuhan hebat. Alkitab mencatat itu. Ada banyak hamba-hamba Tuhan berkata seperti itu. Bahkan ada banyak anak-anak Tuhan yang lain yang diberkati Tuhan, yang merasakan kuasa Tuhan, yang menikmati mujizat Tuhan, berkata bahwa Tuhan itu luar biasa, berdasar aja. Nah, tapi bagaimana caranya supaya saya tetap meyakini kuasa Tuhan itu? Bagaimana caranya Bapak Ibu agar kita ini tetap meyakini kuasanya? Yang pertama, next mas, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Tuhan Yesus bisa melakukan hal-hal yang mustahil. Haleluya. Bapak Ibu, dari ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24 dari pembacaan tadi, di sana dikatakan seperti ini. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu. Ini kan ceritanya memang tadi sudah kita baca Bapak Ibu. Ada seorang anak itu yang kerasukan roh jahat, nggak bisa ngomong. Pangga kayak gini tadi ya, nggak bisa ngomong. Biasanya Bapak Ibu itu kalau orang-orang seperti itu ketemu dengan atau mau tanya gitu ya, bingung kan kadang-kadang ini ngomong apa. Apalagi kalau saya pas satu kali sama teman, yaitu satu kali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, nah ini baru. Sebab itu jika engkau dapat, ini perkataan dari sang ayahnya tadi. Tuhan, jika engkau dapat, ayat ke-22. Jika engkau dapat, sekali lagi Bapak Ibu, saya tertarik dengan satu frase ini. Jika engkau dapat Tuhan berbuat sesuatu, tolong kami, kasihanilah kami. Nah Bapak Ibu, bukankah ini yang seringkali terjadi dalam hidup kita? Seringkali kita berkata, Tuhan jika engkau dapat, tolong kami. Kita sambil bisa aku, sambil nyanyi kita tak berdaya, sambil nyanyi kuasamu yang sempurna. Terus kita ngomong, Tuhan jika engkau dapat, tolong saya. Apa ini kalimat ini satu kalimat yang salah. Ini kalimat yang sebetulnya kalau orang-orang percaya itu mengatakan ini sebetulnya ini salah. Mengapa? Itu menunjukkan orang ini kurang punya iman. Kalau dia punya iman jangan berkata, oh Tuhan pasti tolong. Nggak tahu caranya tapi Tuhan pasti tolong. Pasti seperti itu Bapak Ibu. Tapi seandainya dia berkata, Tuhan jika engkau dapat berbuat sesuatu, kasihanilah kami. Kasihanilah kami, tolong kami Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara saya kasih dalam Tuhan, ayat ini sungguh luar biasa. Sehingga Tuhan berkata, katamu jika engkau dapat, nggak ada yang mustahil. Garis bawahi Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kamu tanya, orang percaya itu siapa Bapak Ibu? Orang percaya itu siapa? Saya, Bapak Ibu. Coba tunjuk kanan kirimu, kamu orang percaya. Kamu orang percaya. Tunjuk kanan kirimu, kamu orang percaya. Dengar baik-baik Bapak Ibu pagi hari ini. Firman Tuhan katakan, tidak ada yang mustahil bagi Bapak Ibu berarti. Amin. Dia katakan sama-sama, tidak ada yang mustahil bagi saya. 1, 2, 3. Tidak ada yang mustahil bagi saya. Sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi saya. Sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi saya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Tidak ada yang mustahil Bapak Ibu bagi Bapak Ibu dan saya. Amin. Kita ini orang-orang percaya, tidak ada yang mustahil. Benar. Ketika Bapak Ibu melihat gedung gereja ini, saya terus terang nggak pernah menyangka, nggak tamak Bapak Ibu, percayalah bahwa Tuhan Yesus itu bisa atau sanggup melakukan hal-hal yang mustahil. Ini mustahil Bapak Ibu, benar? Bagi kita, gereja kita ini mustahil banget. Tapi apa yang mustahil mungkin bagi Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia mungkin bagi Tuhan. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan ini Bapak Ibu ranah, saya katakan seperti ini. Katakan misalkan ini Bapak Ibu, panggung ini ranahnya Tuhan. Jadi setiap sudut kotak ini Bapak Ibu, ini ranahnya Tuhan. Ranah ya kemustahilan gitu. Jadi Tuhan itu kan ya ini bagi kita mustahil. Tapi ini ranah, gak ada yang mustahil. Ini ranah kesanggupan, tempat kesanggupan. Nah, ini tempatnya Tuhan. Bapak Ibu dan saya berada di bawah. Saya ini ada di bawah bersama dengan Bapak Ibu. Ini tempatnya Tuhan, kan? Lah terus gimana? Tuhan berkata, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Gak ada yang mustahil. Ini tempatnya Tuhan. Memang tempatnya Tuhan itu gak ada yang mustahil. Tapi ranah ini dinyatakan oleh Tuhan. Begini Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya juga. Ini tadi kan yang pertama nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, betul?
sekarang ranah kemustahilan ini itu ada di tempat Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu memiliki sekarang. Sehingga sebagai orang percaya, Bapak Ibu, ayo gunakan iman kita. Bapak Ibu dan saya ini orang-orang yang beriman, diberi kuasa oleh Tuhan, diberi zona tempat di mana Bapak Ibu sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Modalnya hanya apa? Percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan hal yang mustahil. Amin. Yang kedua, terakhir, nggak usah lama-lama Bapak Ibu. Yang kedua, mari kita baca gimana caranya supaya saya bisa tetap meyakini kuasa Tuhan. 1, 2, 3. Jangan meragukan kuasa Tuhan kita. Wah, luar biasa. Ayat yang ke-22, next, Mas. Ayat 22. Tuhan Yesus berkata, katamu jika engkau dapat, apa katamu jika engkau dapat? Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Segera anak-anak itu berteriak, Tuhan, aku percaya. Tolong bagi yang tidak percaya ini. Bapak Ibu, Tuhan Yesus dalam ayat ini sekali lagi menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Sehingga ranah Bapak Ibu tadi itu dibawa oleh Tuhan di zona ini, Bapak Ibu. Nggak ada yang mustahil. Oh, nggak ada yang mustahil bagi saya sekarang. Nggak ada yang mustahil bagi Bapak Ibu. Seberat apapun persoalanmu, seberat apapun pergumulanmu, Bapak Ibu, ketika engkau masuk dalam ranahnya Tuhan, dalam zonanya Tuhan, Bapak Ibu, maka tidak ada yang mustahil bagi diri ini. Nggak ada yang mustahil. Ini kuasanya luar biasa. Dan jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 18, Tuhan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Artinya Bapak Ibu, segala kuasa itu di surga dan di bumi itu ada di tangan Tuhan Yesus. Artinya Bapak Ibu, Tuhan adalah sang pemegang kekuasaan tertinggi di surga dan di bumi. Saya sangat senang sekali Bapak Ibu, satu ayat yang selalu saya pegang, 1 Yohanes 4 ayat 4 itu Bapak Ibu. Jangan mengatakan bahwa roh yang ada dalam dirimu, kuasa yang ada dalam dirimu lebih besar dari kuasa apapun yang ada di dunia ini. Artinya Bapak Ibu, ketika kita percaya sama Tuhan, yang mustahil tadi Bapak Ibu bagi kita nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan sekarang juga nggak ada yang mustahil bagi kita. Kuasanya Tuhan ini diberikan kepada Bapak Ibu. Dan berkata kepada aku telah memberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kuasa itu diberikan kepada Bapak Ibu. Artinya sekarang Bapak Ibu adalah orang-orang yang punya kuasa. Amin. Sekali lagi yuk, pas kanan kiri katakan kamu orang yang punya kuasa.